Halo Sanak Sadonyo. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Vokal Tradisi Nusantara, dosen pengampu Bapak Dr. Lamhot Basani Sihombing MPD, kami akan mempresentasikan Etnis Padang. Halo Sanak Sadonyo, perkenalkan nama awak Muel Francisco Siombing. Disiko awak nio manjalian tentang sejarah suku Minangkabau. Halo Sanak Sadonyo, perkenalkan nama awak Kristina Gloria Purba. Disiko awak nyo menjalehan tentang vokal etnis Padang. Halo Sanak Sadonyo, perkenalkan nama awak Gilbert Mandus Raji Senturi. Disiko awak nyo menjalehan tentang alat musik tradisional Padang dan lagu tradisional Padang. Halo Sanak Sadonyo, perkenalkan nama awak Santa Agnesia Ninggolan. Disiko awak nyo menjalehan tentang tarian tradisi adat Minangkabau. Halo Sanak Sadonyo, perkenalkan nama awak Daniel Panjaitan. Disiko awak nio menjalehan rumah adat Minangkabau. Halo Sanak Sadonyo, perkenalkan nama awak Sanjelum Sinaga. Disiko awak neo menjalehan tentang pakaian adat Minangkabau. Halo Sanak Sadonyo, perkenalkan nama awak Agnes Asia Violin Salalahi. Disiko awak nyo menjalehan tentang tradisi suku Minangkabau. Halo Sanak Sadonyo, perkenalkan nama awak Benjamin Valentino Ginting. Disiko awak menjalehan tentang bahasa Minangkabau. Halo Sanak Sadonyo, perkenalkan nama awak Mawar Lilis Namsir Tidambunan. Disiko awak nyo menjalehan tentang makanan tradisional Padang. Halo Sanak Sadonyo, perkenalkan nama awak Putri Ulna Hasibuan. Disiko awak nyo menjalehan tentang tempat wisata di Kota Padang. Halo Sanak Sadonyo, perkenalkan nama awak Muel Francisco Siombing. Disiko awak nio manjalian tentang sejarah suku Minangkabau. Suku Minang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Minangkabau sendiri merupakan sebuah desa yang terletak di kawasan Kecamatan Sungayang, Tanah Datar, Sumatera Barat. Nama Minangkabau berasal dari kata Minang yang artinya menang dan Kabau yang artinya kerbau. Secara umum, sejarah Minangkabau hanya dapat diketahui melalui Tambo. Tambo adalah suatu hikayat yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang orang Minangkabau sampai tersusunnya ketentuan-ketentuan adat dan budaya Minangkabau yang berlaku sampai sekarang. Sejarah Minangkabau memang banyak diliputi ketidakpastian, terutama waktu sebelum kedatangan Islam. Karena sejarah yang dituturkan secara turun-temurun dalam bentuk cerita rakyat yang diduga banyak mengandung unsur dongeng. Dalam sebuah legenda yang beredar, sejarah nama Minangkabau sendiri berawal dari ekspedisi yang dilakukan oleh Kerajaan Majapahit pada abad ke-16. Untuk mencegah peperangan yang menimbulkan korban jiwa, masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau milik mereka dan kerbau milik pasukan Kerajaan Majapahit. Pada waktu itu, pasukan Majapahit disebut membawa seekor kerbau yang besar dan agresif, sedangkan masyarakat setempat hanya mengeluarkan seekor anak kerbau yang lapar. Namun mereka memasang sebilah pisau pada masing-masing tanduk anak kerbau tersebut. Alhasil, anak kerbau dengan sebilah pisau di tanduknya mampu mengalahkan kerbau besar milik Kerajaan Majapahit. Nama Minangkabau kemudian menjadi terkenal akibat peristiwa kemenangan tersebut. 1. Pembagian suku Minangkabau. Pada masa awal kebudayaan Minang, hanya ada 4 suku asli, yaitu suku Koto, suku Bodi, suku Caniago, dan suku Piliang. Keempat suku ini terbagi menjadi 2 sistem kekuasaan konvensional yang dikenal dengan istilah kelarasan. Suku Minangkabau pada awalnya kemungkinan ditentukan oleh Raja Pagaroyong. Namun, pada berakhirnya kerajaan Pagaroyong tidak ada lagi kemunculan suku baru di Minangkabau tersebut. 2. Agama suku Minangkabau. Agama Islam diperkirakan masuk melalui kawasan pesisir timur. Walaupun ada anggapan dari pesisir barat, terutama pada kawasan Pariaman, namun kawasan Arkat atau Aru dan Rokan serta Inderagi yang berada pada pesisir timur juga telah menjadi kawasan pelabuhan Minangkabau. Dan Sungai Kampar maupun Batang Kuantan berhulu pada kawasan pedalaman Minangkabau. Sebelum Islam diterima secara luas, masyarakat Minangkabau dari beberapa bukti arkeologis menunjukkan pernah memeluk agama Buddha, terutama pada kerajaan Dharmasraya, sampai pada masa-masa pemerintahan Aditya Warman dan anaknya Anangga Warman. Kemudian perubahan struktur kerajaan dengan munculnya kerajaan Pagaroyong yang telah mengadopsi Islam dalam sistem pemerintahannya. Walau sampai abad ke-16, Suma Oriental masih menyebut dari 3 raja Minangkabau hanya 1 yang telah memeluk Islam. Kedatangan Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang dari Mekah sekitar tahun 1803
memainkan peranan penting dalam penegakan hukum Islam di pedalaman Minangkabau. Walaupun pada saat bersamaan muncul tantangan dari masyarakat setempat yang masih terbiasa dalam tradisi adat. Dan puncak dari konflik ini adalah munculnya perang Padri. Setelah itu, barulah muncul kesadaran bahwa adat berasaskan Al-Quran di tengah masyarakat Minangkabau. Sekian, terima kasih. Halo sanak sadonyo, perkenalkan nama awak Christina Gloria Purba. Disiko awaknya menjalankan tentang vokal etnis Padang. Yang pertama, dendang. Dendang adalah musik vokal yang biasanya digunakan oleh adat Minang yang digunakan untuk musik bercerita. Dendang ini dahulunya banyak digunakan adat Minang sebagai untuk acara pernikahan, acara adat untuk memasuki rumah, dan acara lain-lainnya. Dendang ini memiliki 5 nada yang berbeda, yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol atau La, Sol, Do, Re, Mi. Dendang ada 4 bagian. Yang pertama, dendang luhak tanah datar. Yang kedua, dendang agem. Dan yang ketiga itu dendang pesisir. Yang keempat itu dendang 50 kota. Dan saatnya saya akan mempertunjukkan bagaimana cara berdendang. Di sini saya akan mencontohkan sedikit berdendang. Dealang indah tata bangka, deki kindah talayokan, Jawa rantaunyo dakrak Minang, di baliak pulau bangso duo. Sekian, terima kasih. Halo sanak sadonyo, perkenalkan nama awak Gilbert Mandusresian Turi. Disiko awak nyo manjalehan tentang alat musik tradisional Padang dan lagu tradisional Padang. Yang pertama itu alat musiknya adalah Pupui Tandua. Pupui Tandua ini adalah alat musik tradisional Padang yang terbuat dari tanduk kerbau. Terbilang sangat unik pembuatannya karena bagian bawahnya itu terbuat dari tanduk kerbau yang berbentuk melengkung. Dan bagian ujung tanduk kerbaunya yang kecil itu dibuang sehingga terdapat lubang di ujungnya. Pupui Tandua ini juga termasuk alat musik tradisional yang sederhana karena dia hanya memiliki nada tunggal saja. Maka dari itu alat musik ini lebih dominan digunakan sebagai kode isyarat bagi masyarakat sekitar dan sebagai penanda waktu subuh atau maghrib saja. Yang kedua adalah sarunai atau yang biasa disebut dengan klarinet Minang. Sarunai atau klarinet Minang ini secara umumnya sering digunakan pada acara-acara adat keramaian seperti pernikahan, perhelatan penghulu atau yang biasa disebut di daerah Padang adalah batagak penghulu. Alat musik ini memiliki nada do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sola atau yang biasa disebut dengan nada pentatonis. Lalu selain untuk kegunaan acara-acara adat, alat musik ini juga sering digunakan pada saat acara memanen padi dan pada saat adanya acara pertunjukan silat atau yang biasa disebut dengan silek. Lalu selanjutnya adalah rabat Minang. Rabat Minang ini termasuk alat musik yang sudah tergolong sangat tua. Alat musik ini terbuat dari tempurung kelapa. Ini adalah alat musik gesek. Sejarahnya alat musik ini bisa masuk ke Minangkabau ini karena dulu orang Aceh pergi ke Minangkabau untuk melakukan perdagangan dan untuk menyebarkan agama Islam. Selanjutnya adalah gendang tabuik atau yang disebut dengan gendang Minang. Gendang tabuik ini adalah gendang yang memiliki 2 sisi yang dapat ditabuh atau yang bisa dipukul. Gendang ini terbuat dari kulit kambing. Tinggi dari gendang ini adalah sekitar 54 cm dan diameternya itu 46 cm. Sehingga ketika gendang ini dipukul, dia dapat mengeluarkan suara yang sangat nyaring. Selanjutnya adalah talempong. Talempong ini adalah alat musik yang dipukul. Jadi sumber suara dari alat musik ini adalah ketika kayong dipukulkan pada permukaan alat musik itu tersebut. Alat musik ini terbuat dari kuningan, tapi selain dari kuningan, alat musik ini juga bisa terbuat dari kayu dan batu. Alat musik ini sering digunakan untuk mengiringi tari-tarian penyambutan seperti tari-tari piring, tari pasembahan, dan tari gelombang. Talempong ini memiliki nada-nada yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah alat musik tambua atau yang biasa disebut dengan alat musik tambur. Alat musik ini berasal dari daerah Sumatera Barat. Alat musik ini tergolong adalah alat musik yang sederhana, namun ketika alat musik ini dimainkan, dia dapat menimbulkan suasana yang meriah pada acara tersebut. Alat musik ini terdiri dari satu set, yang satu setnya itu ada 6 buah, yang semuanya memiliki ukuran yang sama, yang terbuat dari kayu dan kulit kambing.
Alat musik ini memiliki tinggi sekitar 75 cm dan diameternya itu mencapai setengah centimeter. Alat musik ini sering dimainkan oleh sekelompok pemuda. Selanjutnya adalah alat musik aguang. Aguang ini adalah panggilan khusus orang Minang karena alat musik ini mirip seperti gong. Alat musik ini sering dimainkan pada saat acara pentas musik. Akan tetapi selain dari pentas musik juga, alat musik ini sering dimainkan oleh para ibu-ibu yang lengkap dengan aksesoris dan pakaian adatnya. Alat musik ini juga dimainkan harus dengan 2 orang karena agar bisa dipukul bagian kanan dan kirinya. Halo sanak kasadonyo, perkenalkan nama awak Santa Agnesia Ninggolan. Disiko awak ni menjalehan tentang tarian tradisi Minangkabau. Yang pertama, kita masuk kepada tari piring. Tari piring merupakan tari tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan piring. Tari piring berasal dari daerah Solo, tentunya Provinsi Sumatera Barat. Awalnya tari ini merupakan ritual ucapan syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Pada umumnya gerakan tari piring yaitu meletakkan piring di atas kedua telapak tangan, dan gerakan kakinya biasanya diambil dari gerakan sile atau silat dalam Minangkabau. Tari ini juga biasanya diiringi dengan musik tradisional seperti takian sai tiusung dan alat musik tradisional Palembang. Penarinya biasanya berjumlah 3, 7, ataupun sampai 10 orang. Yang kedua, kita masuk kepada tari lilin. Tari ini merupakan tari yang cukup unik karena penarinya berusaha untuk menjaga lilinnya supaya tidak padam. Pada zaman dulu, tari ini ditampilkan di istana dan diadakan pada malam hari. Tari ini juga berfungsi sebagai ritual atau upacara-upacara adat sebagai ucapan syukur kepada Tuhan karena hasil atau pencapaian yang didapatkan oleh masyarakat setempat. Tetapi seiring perkembangan zaman, tari ini berfungsi sebagai pertunjukan kesenian dan sebagai hiburan. Asal-usul tari ini menceritakan seorang gadis yang ditinggalkan oleh tunangannya yang sedang pergi berdagang dan ia kehilangan cincinnya. Lalu gadis tersebut mencari dengan lilin yang berada di atas piring. Gerakan tari lilin harus menunjukkan keanggunan seorang penari dan gerakannya yang tidak heboh. Juga tari lilin menggunakan pola garis lurus dengan gerakan yang lemah lembut. Yang ketiga itu ada tari payung, di mana tari payung biasanya jumlah penarinya genap dan berpasangan, tapi juga ada penarinya yang berpasangan saja. Tari payung menceritakan kisah seorang sepasang muda-mudi yang pergi berlibur ke Sungai Tanang, tepatnya itu di daerah Bukit Tinggi. Payung di sini sebagai representasi atau simbol di mana pria atau laki-laki memayungi perempuan itu sebagai bentuk perlindungan kepada perempuan tersebut. Saat pementasan, gerakan memayungi akan dilakukan oleh laki-laki kepada penari perempuan. Tari payung biasanya diiringi dengan musik tradisional babendi-bendi. Pola lantai pada tari payung yaitu ada vertikal dari depan ke belakang, horizontal dari samping kiri ke samping kanan, diagonal membentuk sudut kiri ke sudut kanan, dan melingkar. Yang keempat yaitu ada tari randai, di mana tari randai merupakan tari yang menyampaikan pesan-pesan atau moral yang mendalam kepada penontonnya. Biasanya tari randai ini ditampilkan pada acara pernikahan, akikah, dan upacara adat lainnya. Tari randai merupakan hasil dari permainan malam para anak muda di mana mereka ingin mengasah kemampuan sile atau silat mereka. Sambil berputar, mereka akan menyampaikan pesan-pesan tersebut, itulah yang disebut dengan marandai. Tari randai juga diiringi dengan alat musik tradisional seperti saluak dan talempong. Dan polanya biasanya mengikuti pola sejajar dan juga melingkar. Nah, yang terakhir yaitu tari indang. Tarian tradisional ini merupakan tarian yang berasal dari Padang Pariaman, atau kita sering menyebutnya sebagai tari dinding badinding, di mana menceritakan pesan moral agar kita sesama manusia bertegur sapa dan untuk menjaga keakraban dan budaya yang ada. Menurut kisahnya, tari ini dibawa oleh para ulama Islam dari tanah Aceh ke tanah Minang untuk menyebarkan untuk sebagai sarana penyebaran agama Islam kepada masyarakat Minang. Gerakan pada tari indang biasanya didominasi dengan gerakan yang lincah dan bervariasi. Salah satu ciri khas dari tari indang ini merupakan tepukan tangannya.
Juga biasanya tari indang ditampilkan pada acara kesenian pertunjukan. Pola lantai pada tari indang menggunakan pola lantai horizontal dari sisi kanan ke sisi kiri, atau juga bisa menggunakan pola zigzag dan yang saling berpasangan. Terima kasih. Pandan tajamu di muaro, Kami bernyanyi jotari indah, mau be hati urang nanti bo. ampun jo maaf oi kami tuhunkan wadudun sana ale-ale timur sambilah salam oi kami ucapkan kami berindang dengan muda-muda. Indang kadi tarikan sangat bagawe odegan di dalamnya. Waulah indang kami nyanyikan supaya sana odegan supo hati. Dingin dingin oi dingin 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 oi dingin dingin di pariaman oi barale gadang di bulan tabu sabarani kami tarikan. Pakaian adat Sumatera Barat dan keunikannya. Pakaian adat Sumatera Barat Indonesia punya beragam baju adat dengan keindahannya masing-masing. Di setiap daerah, pakaian adat Sumatera Barat identik dengan warna cerah. Pakaian adat Sumatera Barat terdapat pakaian baju batu sangkar. Pakaian adat Sumatera Barat pertama adalah batu sangkar. Ini diambil dari salah satu kota di Sumatera Barat. Baju Batapuwe. Jika pakaian adat Sumatera Barat sebelumnya identik dengan warna mencolok, biasanya mengenakan busana berwarna gelap dengan taburan benang emas yang membuatnya semakin terlihat berkilauan. Taburan benang emas dalam pakaian adat Sumatera Barat ini memiliki makna fisiologis yang cukup unik, yakni menandakan tentang betapa luasnya kekayaan alam yang ada di Minangkabau. Pimpah Rumanan Gadang atau Bundok Kandung. Bundok Kandung ini adalah pakaian adat Sumatera Barat. Berikutnya biasa dipakai oleh kaum wanita Minangkabau. Pimpah Rumanan Gadang atau Bundok Kandung ini memiliki ciri khas, yaitu bagian kepalanya yang memiliki bentuk seperti atap rumah gadang Sumatera Barat. Makna kebesaran bagi perempuan terlebih para istri, yakni tiang tengah dari bangunan rumah. Pakaian penghulu. Baju penghulu sesuai dengan namanya. Pakaian adat Sumatera Barat ini hanya bisa dipakai oleh pemangku adat. Pada umumnya, kain yang dipakai untuk membuat penghulu didominasi oleh kaum warna hitam. Hal ini karena warna hitam memiliki makna fisiologis yang mendalam, ya, sebagai lambang kepemimpinan suatu kelompok dan yang dihormati. Sunting adalah pakaian adat Sumatera Barat yang biasa digunakan mempelai wanita akan semakin cantik dan elegan jika dilengkapi oleh sunting. Lambak seringkali disebut sebagai sarung, merupakan bagian dari pakaian adat Sumatera Barat di Pimpah Rumanan Gadang. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo sanak sadonyo, perkenalkan nama awak Agnes Asia Violin Selahi. Disiko awaknya menjelehan tentang tradisi suku Minangkabau. Yang pertama adalah kesenian suku Minangkabau. Suku Minangkabau memiliki berbagai macam atraksi dan kesenian. Misalnya, tari-tarian. Biasanya, tari-tarian ini ditampilkan di upacara adat maupun pernikahan. Salah satu contohnya adalah tari pasambahan. Tari pasambahan merupakan tarian untuk menyambut tamu istimewa yang baru saja sampai atau mengucapkan selamat datang kepada tamu istimewa. Kedua adalah tari piring. Tari piring merupakan bentuk tarian dengan gerak cepat dengan kedua piring di atas telapak tangan sang penari.
Tari piring ini biasanya diiringi dengan saluang dan talempong. Sile atau silet Minangkabau merupakan salah satu bentuk aksi bela diri yang terkenal dari Minangkabau. Sile ini tidak hanya terkenal di Minangkabau, namun juga sudah menyebar ke semenanjung Malaya, Eropa, bahkan Amerika. Ada juga tarian yang dicampur dengan sile, yaitu randai. Randai biasanya diiringi dengan nyanyian yang disebut sijobang. Selain itu, terdapat juga seni peran atau akting dalam randai berdasarkan skenario. Suku Minangkabau juga menonjol dalam hal seni berkata-kata maupun bersilat lidah. Seni berkata-kata ini memiliki 3 genre, yaitu pasambahan, indang, dan salawat dulang. Seni berkata-kata biasanya menggunakan kata-kata sindiran, ibarat, alegori, metafora, dan hal-hal yang sejenis. Seni berkata-kata mengajarkan kita untuk mempertahankan harga diri kita tanpa kontak fisik maupun menggunakan senjata. Yang kedua adalah perkawinan suku Minangkabau. Bagi suku Minangkabau, perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Bagi seorang pria atau pengantin pria, perkawinan merupakan proses masuknya mereka ke lingkungan baru, yaitu lingkungan istrinya. Sementara bagi wanita atau pengantin wanita, proses pernikahan merupakan proses yang penting karena penambahan anggota mereka ke komunitas rumah gadang mereka. Dalam prosesi adat pernikahan, terdapat tahapan yang umum dilaksanakan. Yang pertama adalah maminang atau meminang, yang kedua adalah menjampri marapulai atau menjemput pengantin pria, dan yang terakhir adalah basandiang atau bersanding di pelaminan. Setelah meminang dan menentukan hari pernikahan, biasanya akan dilakukan pernikahan secara Islam di masjid, sebelum nantinya akan basandiang atau bersanding di pelaminan. Pengantin pria yang sudah melakukan ijab kabul dengan tuan kali atau penghulu biasanya akan diberikan gelar baru untuk mengganti nama masa kecil mereka. Gelar tersebut dimulai dari sultan, bagindo, atau saidi. Biasanya masyarakat sekitar akan memanggil pengantin pria tersebut dengan gelar yang baru. Namun, pemberian gelar ini hanya berlaku di beberapa kawasan saja. Yang ketiga adalah sistem kekerabatan suku Minangkabau. Yang pertama adalah persukuan. Jika dibandingkan dengan kebudayaan lain, maka suku Minangkabau akan hampir sama dengan suku Batak. Bedanya adalah jika di suku Minangkabau akan diurut dari garis keturunan ibu yang diyakini berasal dari satu keturunan nenek moyang. Sementara jika di suku Batak akan diurut dari garis keturunan ayah. Suku Minangkabau memiliki harta pusaka yang berasal dari tanah keluarga, harta-harta, juga sumber pemasukan lainnya. Tapi harta pusaka ini tidak bisa menjadi milik pribadi atau diperjualbelikan. Harta pusaka ini adalah hak milik bersama keluarga yang akan membantu suku Minangkabau untuk terhindar dari kemiskinan. Tapi harta pusaka ini bisa digadaikan jika ada keluarga yang mengalami kesulitan atau musibah. Selanjutnya adalah nagari. Daerah Minangkabau terdiri atas banyak nagari. Nagari merupakan daerah kekuasaan otonom yang tidak dapat dicampuri oleh kekuasaan politik sosial lainnya. Nagari ini memiliki pemimpin yang disebut dengan dewan. Dewan ini terdiri dari pemimpin-pemimpin dari setiap suku atau klan. Dewan ini disebut dengan kerapatan adat nagari atau klan. Dalam pembentukan nagari sejak dahulunya, ada istilah pepatah yang telah dikenal oleh masyarakat Minangkabau, yaitu dari tarata menjadi dusun, dari dusun menjadi koto, dari koto menjadi nagari, nagari berpenghulu, yang artinya sistem pemerintahan dimulai dari yang terendah yaitu tarata, kemudian berkembang menjadi dusun, berkembang menjadi koto, hingga kemudian berkembang menjadi nagari. Nagari biasanya terdiri dari minimal 4 suku atau klan. Selanjutnya, sebagai sistem administrasi pemerintahan, akan dibangun sebuah balai adat yang bertujuan sebagai tempat pertemuan maupun rapat dewan-dewan. Yang ketiga adalah panghulu. Panghulu biasa disebut juga dengan datua. Panghulu ini biasanya adalah laki-laki yang dipilih di keluarga yang dianggap bisa bertanggung jawab, mengerti adat, dan juga bijaksana. Panghulu merupakan pemimpin dari sebuah keluarga atau suku atau klan. Memiliki panghulu di sebuah keluarga merupakan suatu harga diri karena panghulu mewakili suara dari suatu keluarga saat rapat dengan dewan. Keluarga yang gelar panghulu sudah lama terlipat akan berusaha untuk membeli lagi gelar panghulunya dengan melakukan upacara batagak panghulu. Namun, upacara ini memakan biaya yang cukup mahal sehingga yang melakukannya adalah keluarga-keluarga yang kaya. Yang terakhir adalah kerajaan. Menurut laporan dari The Stewards kepada pemerintah Hindia Belanda, suku Minangkabau tidak pernah
Suku Minangkabau tidak pernah dipimpin oleh suatu kerajaan yang berpusat pada raja. Namun, jika melihat dari prasasti-prasasti yang ditemukan di pedalaman suku Minangkabau, maka ditemukan bahwa suku Minangkabau pernah memiliki kerajaan yang menyebar dari Sumatera sampai Semenanjung Malaya. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Dharmasraya, Kerajaan Indrapura, dan Kerajaan Pagaruyung. Selanjutnya, tradisi suku Minangkabau. Suku Minangkabau memiliki berbagai macam tradisi atau upacara adat. Namun saya akan menyebutkan 5. Yang pertama adalah upacara turun mandi. Upacara ini merupakan upacara suku Minangkabau yang dimana sebagai bentuk rasa terima kasih atau ucapan syukur kepada Tuhan karena telah lahir seorang anak. Selain itu juga untuk memperkenalkan bahwa telah lahir seorang anak di sebuah suku. Upacara ini biasanya memiliki berbagai macam perlengkapan. Namun upacara ini hanya bisa dilaksanakan di sungai. Yang kedua adalah upacara Bataga Pangulu. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, suku Minangkabau adalah suku yang berkaum atau bersuku. Pangulu merupakan pemimpin dari sebuah suku, sehingga setiap suku memiliki Pangulu yang jika akan mengangkat Pangulu tersebut, maka dilakukanlah Bataga Pangulu. Bataga Pangulu biasanya dilakukan dengan menyembelih kerbau dan dilaksanakan selama 3-7 hari lamanya. Selanjutnya adalah Bataga Budu-Budu. Upacara ini merupakan upacara yang dilaksanakan saat suku Minangkabau akan memasuki rumah baru. Upacara ini dilaksanakan pada saat pemasangan pudu-pudu. Saat melaksanakan upacara ini, akan diundang warga-warga setempat ataupun saudara dekat. Para tamu yang hadir akan diberikan seng atau atap rumah sebagai hadiah. Yang keempat adalah tabui. Tabui merupakan upacara yang dilakukan suku Minangkabau dalam rangka memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad. Tabui ini biasa disebut juga dengan Hari Asyura. Berdasarkan sejarah, tabui diperkenalkan oleh seorang tentara Tamil dari India pada tahun 1831. Upacara ini sangat penting bagi masyarakat Minangkabau karena sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad. Yang terakhir adalah makan bajamba. Makan bajamba ini merupakan tradisi suku Minangkabau yang dilaksanakan dalam bentuk makan bersama pada hari yang telah ditentukan. Tujuannya adalah saling mendekatkan diri satu sama lain tanpa memandang kelas sosial. Upacara ini biasa dilakukan pada hari-hari libur keagamaan atau hari yang telah ditetapkan. Upacara makan bajamba ini diperkirakan masuk ke Sumatera Barat bersamaan dengan masuknya Islam ke ranah Minang pada abad ke-7. Maka tidak heran jika adab makan bajamba ini banyak yang sama dengan syariat Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Halo sanak-saudonyo, perkenalkan nama awak Maurilis Namzir Tindamunan. Disiko awaknya menjalehan makanan khas Padang. Kita sudah mengetahui bahwa makanan khas Padang ini terkenal di Indonesia maupun kancah dunia. Selain tampilan yang menarik, makanan khas Padang ini sangat beragam macamnya. Sudah banyak macam yang masuk dalam kategori makanan terenak di dunia. Yang pertama ada rendang. Rendang terbuat dari daging sapi dan dicampur dengan rempah-rempah dan santan. Kemudian dimasak dengan suhu api kecil, dimasak secara kurun waktu yang lama kurang lebih 4 jam. Yang kedua ada lamang. Lamang terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan santan, kemudian dimasukkan ke dalam bambu yang dilapisi daun pisang. Yang ketiga ada itiak lado mudo. Itiak lado mudo terbuat dari daging itik yang dicampur dengan lado mudo atau cabai hijau. Yang keempat ada salalawak. Salalawak terbuat dari olahan daging ikan yang sudah digiling kemudian dicampur dengan rempah-rempah. Warnanya coklat keemasan. Yang kelima ada bika talago. Bika talago terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada bika berwarna coklat dan bika berwarna putih. Bika berwarna coklat tercampur dari tepung beras, pisang, dan gula merah. Bika berwarna putih tercampur dari tepung beras, parutan kelapa, dan gula pasir. Yang keenam ada dendeng batoko. Dendeng batoko terbuat dari olahan daging sapi yang dipipih atau ditokok, kemudian digoreng kering. Yang ketujuh ada kalio daging. Kalio daging mirip menyerupai rendang. Namun jika rendang itu kuahnya kental, kalau kalio daging ini dia berkuah, teksturnya berkuah dan berminyak. Yang kedelapan ada minuman khas Padang. Minuman khas Padang yang pertama yaitu teh talua. Teh talua ini adalah teh telur, bisa dijumpai di lapau atau di rumah makan tradisional Padang.
Yang selanjutnya ada es tebak, bukan tebak-tebakan namun minuman. Es tebak ini dicampur dari tape ketan hitam, cincau hitam, agar-agar, dan kemudian dicampur dengan susu kental manis. Yang ke-10 ada Aya Aka. Aya Aka merupakan minuman kesehatan bagi orang Minang atau orang Padang yang terbuat dari cincau, santan, dan gula merah. Sekian beberapa contoh dari makanan khas Padang. Terima kasih. Tempat wisata Kota Padang. Yang pertama, Jembatan Siti Nurbaya. Di Kota Padang, Jembatan Siti Nurbaya memiliki sejarah dan cerita yang tidak dipisahkan. Bahkan Jembatan Siti Nurbaya ini menjadi salah satu ikon objek wisata di Padang. Hal ini dikarenakan keberadaan Jembatan Siti Nurbaya ini terletak di dekat Muara Padang yang merupakan salah satu pintu masuk perdagangan atau jalur rempah sejak dahulu kala. Yang kedua, Kota Tua Padang. Kota Tua Padang ini identik dengan pemukiman berbagai etnis, mulai dari Tionghoa hingga ada etnis India. Bagi yang suka dengan tempat wisata sejarah, kawasan Kota Tua Padang merupakan tempat yang menarik untuk dikunjungi. Tidak hanya itu, di kawasan Kota Tua Padang juga terdapat banyak kafe dan tempat nongkrong yang pas untuk menemani waktu bersama keluarga maupun teman-teman. Kawasan Kota Tua ini juga berdekatan dengan Sungai Batang Arau, di mana juga bisa menjangkau Jembatan Siti Nurbaya dan Gunung Padang. Yang ketiga, Pemandian Lubuk Binturun. Di Kota Padang juga memiliki suatu tempat yang patut diperhitungkan untuk didatangi, terutama bagi yang membawa keluarga. Namanya Pemandian Lubuk Binturun. Objek wisata yang menyuguhkan tempat pemandian dari aliran sungai yang airnya sangat jernih dan sejuk. Karena posisi aliran sungai termasuk dekat ke arah hulu, sehingga Sungai Lubuk Binturun ini memiliki banyak bebatuan dan cukup dangkal. Posisi Lubuk Binturun ini bila di luar dari Bandara Internasional Minangkabau, maka jarak tempuh untuk menuju lokasi hanya sekitar 20 menit saja. Yang keempat, Masjid Raya Sumatera Barat. Kota Padang yang juga terkenal dengan wisata religinya, Masjid Raya Sumatera Barat yang berada di kawasan pusat Kota Padang ini terbilang populer karena desainnya yang terlihat unik dan kental dengan budaya Minangkabau serta selaras dengan filosofi orang Minang, yaitu adat Basandi Syarak Basandi Kitabulu atau ABS SBK. Di kawasan masjid ini terdapat taman yang indah serta bila terus masuk ke dalam masjid akan terlihat interior masjid yang begitu menakjubkan.